Video terakhir gue bahas tentang red outfit. Sebelumnya gue bahas tentang bagaimana caranya menarik wanita dari psikologis. Dan gue udah bikin bagaimana caranya menarik wanita dari segi fisik. Tapi gue hold dulu, karena menurut gue konten ini menarik banget. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan seperti yang kalian lihat, gue pakai jaket sporty karena konten ini harusnya bisa membuat kalian semangat dan lihai dalam berdansa dari segi tarik-menarik rasa PDKT-PDKT-an. Gue akan bahas bagaimana caranya menggoda wanita dengan percaya diri. Yang penting adalah sebenarnya bagaimana caranya kita bisa menyamakan frekuensi kita supaya energinya sama dan keseruan yang kita alami sama seperti yang lawan bicara kita alamin juga. Nah, kalau misalnya orang yang menggoda pada umumnya kita ngerasain seru, lawan bicara kita ngerasa kayak ih, males. Supaya nggak kelihatan kayak usaha banget dan nggak kelihatan serem untuk ngegoda cewek, kita langsung masuk aja ke tips yang pertama, bagaimana caranya menggoda wanita dengan percaya diri. Cara yang pertama adalah mulai pembicaraan dengan ringan dan energetik. Untuk memulai pembicaraan dengan pujian itu benar-benar tepat. Bedanya di sini adalah dengan energetik. Lagi nih, gue contohin ya. Kamu cantik banget hari ini. Rambut lo baru ya? Kok seger banget sih, kayak makin cantik nih potongannya. Nah, lo bisa ngasih satu energi dalam pujian lo. Tujuan dari memberikan pujian dengan energi ini, dengan energetik adalah menyamakan energi kita dengan energi si penerima pujian tersebut. Yang kedua adalah mengetahui kalimat-kalimat sindiran. Kalau misalnya di bahasa Indonesia itu ada namanya kalimat klise, ada namanya retorikal, ada namanya sarkasme, ada banyak. Cuma kalau misalnya gue bahas per detail gitu ya, kayaknya gue bukan pakar di bahasa Indonesia. Gue langsung kasih contohnya aja dulu deh. Jadi kemarin gimana? Lo sama pacar lo? Udah putus, Bim. Sebenarnya masalahnya simple sih. Cuma dia tuh nanya ke gue, mau makan di mana? Terus gue jawab deh, enaknya di mana ya? Wow, sangat jarang ya gue dengar kalimat itu dari seorang perempuan. Tadi itu adalah sindiran. Jadi kalau misalnya kita nyindir si cewek dan kita berani nunjukin sindiran itu, kita berada di atas, kita menjadi leader dari obrolan tersebut. Tujuannya adalah kalau misalnya kita berani menunjukkan rasa sindiran atau kita berani ngasih kalimat klise kayak tadi, udah tenang, gue udah tahu kok cara ngehandle lo yang begitu. Gue udah sering ketemu, gue udah pernah ketemu cewek yang kayak model lo. Nggak usah panik, gue tahu gimana cara ngehandle. Cara yang ketiga adalah dengan absurd, nggak jelas, random, tiba-tiba aja, pokoknya spontan. Kita bisa membuat lawan bicara kita merasa nyaman dengan mengucapkan apapun yang mereka pikirkan di pikiran mereka. Jadi apapun yang terlintas, ya udah diomongin aja. Contoh, kita lanjutin dari percakapan dua orang tadi. Berarti lo sekarang jomblo? Kalau misalnya ada cowok yang deketin lo pengennya yang gimana tuh? Kalau aku mah nggak muluk-muluk, aku tuh pengennya cowok yang nggak ngerokok, yang nggak tatoan, terus yang pengen anaknya 12. Nah, yang absurdnya adalah pertanyaan dari si orang ini tadi yang tiba-tiba bertanya ya, dari orang serius ngomongin tentang dia nggak mau ngerokok, dia nggak mau yang tatoan, tiba-tiba si anak ini nanya cowok yang pengen anaknya 12 gitu kan. Ya jarang sih ya, jarang juga gitu lo tiba-tiba ketemu orang atau ketemu cowok yang ketemu siapapun deh, tiba-tiba lo tanya gitu, ada nggak cita-cita pengen punya anak 12 kan? Itu random gitu, absurd. Cuma tujuannya adalah untuk memberikan kesan ya apapun yang terlintas di pikiran kita, lo boleh omongin selama lo omongin sama gue. Begitu juga gue kepada lo. Cara yang keempat adalah membuat nyaman arah obrolan ke sisi intim. Nah, untuk lebih enak gue contohin lagi ya. Capek, wah. Iya, tenang, kita kan istirahat. Tidak ya, tidak yang seperti itu bercandanya ya. Iya boleh sih, cuma kalau misalnya lo udah bener-bener paham energi dan fun lo sama dia udah sama. Kalau misalnya enggak, jangan. Ini yang benar. Capek, wah. Kok capek? Ini kita ngomongin apa sih? Ngomongin cowok yang nggak lo suka kan ya? Iya ya. Kayak iya, maksud gue nggak suka. Ya capek aja, masa nggak 12 kali sih? Enggak dong. Gimana badan gue nanti rusak dong. Ini adalah cara yang paling enak sebenarnya untuk mengatur ritme obrolan kita supaya berada di ranah intim dengan menyalahartikan obrolan dari lawan bicara kita. Sebenarnya kita yang ngarahin. Karena tadi sebelumnya si ini yang bilang untuk ngomongin tentang anaknya mau 12.
Sementara si cewek, ya dia bilang ya capek, ya otomatis lah apapun itu arti capeknya. Cuma di si cowok ini, begitu dia nanya, ini kita ngomongin masalah cowok yang gak lo suka gak sih? Si cewek jadinya salting. Ya di sini cewek tadi ya. Ya, walaupun gue semua, iya gue tahu. Cuma di sini adalah bagian ceweknya, dan gue yakin pasti lo pernah ngalamin momen ini. Untuk nextnya kita bisa ngatur itu dengan tujuan untuk membuat obrolan kita berada mengarah ke ranah intim. Cuma kalau misalnya emang gak berhasil, ya udah jangan dipaksa. Dan menurut gue dengan cara seperti ini, lo gak akan terlihat kayak maksa atau kayak aus banget gitu. Lo masuknya halus, lo masuknya ngajak bercanda, lo membuat orang nyaman. Siapa yang nggak mau berada di orang yang bisa ngebuat dia nyaman? Pasti semua orang pengen dong. Kalau lo nyaman sama orang, lo pasti pengen deket sama dia terus. Nah, itu yang mau kita buat di lo. Cara yang kelima adalah badan yang bersandar. Kalau lo duduk nggak ada sandaran, lo cari sandaran deh. Terserah lo. Kalau misalnya ada dinding di pojok, ya lo duduk ngarah ke dinding gitu, lo nyender. Jangan ada ngasih kesan. Gue dulu pernah bahas tentang kalau lo ngomong serius atau misalnya ada orang penting yang ngomong serius, kalau pasti dia akan majuin badannya. Nah, di sini kita sebaliknya. Begitu kita ngomong tentang masalah PDKT ini dengan menggoda, semua obrolan lo harus santai. Badan lo harus bersandar, tapi lo main di omongan lo. Dan masuk ke tips berikutnya, yaitu ekspresi wajah dan badan. Physical expression dan facial expression. Kasih muka nyinyir kalau lo emang mau nyindir. Kasih muka serius kalau lo emang ngomongnya serius. Kasih sentuhan kalau lo emang mau nyentuh. Dan semua ini lo lakuin karena emang lo mau lakuin, bukan karena lo berpikir untuk memberikan kesan apa. Nggak usah. Di tips yang ini gue nggak ngomongin secara garis besar, gue nggak ngomongin keseluruhan pertemuan kalian, tapi yang gue omongin di tips ini, ketika lo mau ngasih face expression, ketika lo mau ngasih physical expression, bukan dari seluruh pertemuan, tapi di setiap paragraf obrolan kalian. Sebelum gue tutup, gue akan recap sedikit. Yang pertama ada mulai pembicaraan dengan ringan, yang kedua kalimat klise, yang ketiga absurd, yang keempat membuat obrolan nyaman ke arah intim, dan yang kelima badan bersandar, dan yang keenam ekspresi fisik dan wajah. Nah, itu dia tadi ke-6 tips yang menurut gue bisa membuat kalian menggoda secara maksimal, khususnya dari segi percaya diri. Kita ngomongin masalah dua koneksi antara dua orang itu ya, ngomonginnya udah pasti energi. Kalau misalnya kita bisa menyamakan energinya, pasti hubungan kita, koneksinya akan semakin lebih kuat. Kalau misalnya lo mau menjatuhkan diri di hadapannya dia gitu ya, secara energi, ya lo harus tahu momen kapan lo angkat diri lo lagi. Kalau misalnya lo mau nyindir dia dan lo menjatuhkan dia, lo tunjukin kalau lo berada di bawah untuk nangkep dia. Karena itulah dinamika hubungan kalian, dinamika PDKT kalian. Kalau misalnya lagi di ring tinju, nggak semuanya mukul, harus ada dansa terima pukulan, ngehindar gitu ya. Itu ada dansanya supaya pertandingannya jadi jauh lebih indah, nggak flat, nggak boring, dan ya banyak seninya. Tungguin di video berikutnya, gue udah siapin menarik. Nanti aja ya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.